Yesaya pasal 50. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual. Dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air. Dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit. Dan menyelimutinya dengan kain kabung. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya, mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan. Dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya, kamu semua yang menyalakan api. Dan yang memasang panah-panah api. Masuklah ke dalam nyala apimu. Dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Yesaya 50. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini bicara mengenai hamba Tuhan yang taat. Ya, sebelumnya dikasih tahu, digambarkan mengenai Israel, dipilih Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi mereka gagal, tidak taat. Sehingga mereka harus mengalami penderitaan karena dibuang untuk tujuan dididik Tuhan untuk bertobat dan mau menjadi taat. Karena Israel umat pilihan Tuhan, diutus Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya, yaitu menjadi orang-orang yang menjadi saksi tentang kebesaran dan kehebatan Tuhan melalui kehidupan mereka. Sehingga Tuhan mau banyak orang mengenal Dia Tuhan yang benar, untuk percaya kepadanya Tuhan yang benar melalui apa yang dihidupi oleh umat pilihan Tuhan Israel. Tapi mereka gagal dan mereka harus dididik dengan keras. Demikian juga kontras sekali tentang hamba yang digambarkan sebagai Yesus Kristus. Ya, dia taat setia sampai akhir. Saya dan saudara juga dipilih Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Orang yang harus taat melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari mau mendengar dengan telinga yang terbuka segala pengajaran firman Tuhan. Dan perkataan atau lidah kita harus memperkatakan yang benar, yang menjadi berkat, yang menguatkan hati orang lemah, yang membangkitkan semangat orang yang pudar. Walaupun mungkin pelayanan kita sebagai hamba Tuhan ditolak, dihina,
Tetapi Tuhan mau kita tetap setia menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan. Dengan yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan akan membela dan membuktikan kebenarannya. Kita harus berhati-hati dengan mulut kita dan perbuatan kita. Jangan sampai kita gagal seperti Israel, karena tidak dapat menguasai diri dengan perkataan dan perbuatan. Mari kita meneladani Kristus, karya Kristus. Dia adalah teladan yang sempurna. Dia taat sampai akhir. Dia tidak gentar menghadapi penolakan dan tekanan dunia. Dan dia sungguh-sungguh menyelesaikan seluruh rencana Allah baginya. Kiranya Tuhan menolong kita dapat menggenapi semua rencana Tuhan bagi kita. Biarlah Tuhan menolong kita untuk dapat menguasai perkataan dan perbuatan kita. Tambah hari, tambah dewasa dalam iman. Tambah hari, tambah baik dalam karakter. Tambah hari, tambah serupa Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.